warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmasari Lubis, Mapel Tipik di Mandima Mandaling Natal, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswi PPG Transformasi Kementerian Agama batch pertama tahun 2025 di UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Video pembelajaran ini untuk melengkapi uji kinerja PPG Fikih. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi kurban dan akikah dengan pendekatan proyek basit learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, Ibu. Biar lebih semangat, pembelajaran kita dimulai dari kita. Kalau kita semangat, berarti mulai pelajaran harus semangat. Dijawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalau kita sudah semangat dari pembukaan kita pembelajaran ini, berarti kita semangat memulai pembelajaran. Ya, yang mejanya belum rapi, rapikan dulu. Kalau yang ada sampahnya, buang dulu, buang dulu itu. Kalau kelasnya tidak bersih, nanti ada penyakitnya. Jadi dia ruangan kelas yang baik itu harus bersih dia ya. Ketan, perhatikan kebersihan. Sebelumnya Ibu absen dulu ya, nama Ibu. Kawan, sini dong kawan. Nabila, Nabila Jilani. Untuk mengambil petak dalam pembelajaran, pada ketua kelas akan memimpin pembacaan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita memulai pembelajaran yang baru, kita ingat kembali ke pembelajaran sebelumnya tentang sebelum kita ke pembelajaran yang baru, kalian harus ingat apa materi kita yang sebelumnya. Jangan dilupakan. Jadi siapa yang masih ingat tentang materi kita kajian umroh? Lara, haji adalah mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tetap. Iya, tepat dulu. Jadi itulah materi kita yang sebelumnya tentang haji dan umrah. Jangan dilupakannya karena ini sudah mendekati bulan haji. Bulan Zulhijjah. Dan kita beralih ke materi kita selanjutnya yaitu tentang kurban dan akikah. Kurban dan akikah ini pun sangat penting sekali kita pelajari. Kenapa? Karena ini akan bisa membuat kalian ada bagaimana kalian bisa menerapkannya nanti di lapangan. Bagaimana dia kurban, bagaimana dia akikah. Jadi anak-anak Ibu, tujuan dari pembelajaran kita yaitu tentang agar siswa dapat menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah sesuai dengan syariat Islam dan bisa menerapkannya di lingkungan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Oke, materi yang baru, Ibu tes dulu bagaimana pengetahuan kalian tentang kurban dan akikah. Dan Ibu tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang kurban dan akikah. Ya, silakan ambil bukunya dulu. Kita menonton video tentang sejarah kurban ya. Silakan disimak, cekidot.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sejarah kurban yang mengisahkan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang luar biasa. Sejarah mencatat perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghadapi ujian besar ketika diperintahkan untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum peristiwa ini, Nabi Ibrahim menghadapi tragedi pembakaran oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dengan mengubah api menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Setelah itu, Nabi Ibrahim memutuskan untuk berhijrah meninggalkan Raja Namrud dan kaumnya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar dan dikaruniai seorang putra, Nabi Ismail alaihissalam, yang kelak juga menjadi nabi. Seiring berjalannya waktu, Nabi Ismail tumbuh dewasa dan mulai membantu ayahnya dalam berbagai pekerjaan. Suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi bahwa ia harus menyembelih putranya. Mimpi ini membuatnya bingung dan ia memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mimpi tersebut berulang selama 3 malam, Nabi Ibrahim yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah yang harus dilaksanakan. Nabi Ibrahim lalu menyampaikan mimpi tersebut kepada putranya. Dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dengan penuh ketenangan, Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Sebagai hamba yang taat, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mempersiapkan diri untuk menjalankan perintah Allah. Dengan hati yang berat dan air mata yang mengalir, mereka berdua menuju Mina. Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak bergerak, dan singkirkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori. Karena jika ibu melihat bercadar, ia akan bersedih. Percepatlah gerakan pisau itu agar kematian terasa lebih ringan bagiku. Sampaikan salamku kepada ibu. Mendengar kata-kata bijak dari putranya, Nabi Ibrahim berkata, sungguh sebaik-baiknya pertolongan adalah engkau, wahai anakku, dalam menjalankan perintah Allah. Saat tiba di tempat yang ditentukan, Nabi Ibrahim meletakkan pisau di leher Nabi Ismail dan mulai menyembelihnya. Namun pisau itu tidak melukai Nabi Ismail. Beberapa kali Nabi Ibrahim mencoba, tetapi pisau tersebut tetap tidak berfungsi. Nabi Ismail kemudian berkata, wahai ayahku, palingkanlah wajahku hingga tak terlihat olehmu. Karena sungguh, jika melihat wajahku, engkau akan selalu merasa iba. Perasaan iba itu dapat menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Apalagi di depan mataku terlihat kilatan pisau yang sangat tajam, tentu membuatku ketakutan. Nabi Ibrahim kembali mencoba, tetapi hasilnya tetap sama. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Surah As-Saffat ayat 104-108. Betapa besar kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oleh karenanya Allah tidak menghendaki penyembelihan itu terjadi, bahkan melarangnya dan mengganti kurbannya dengan seekor kambing. Kisah heroik dan dramatis ini menunjukkan keteguhan iman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski sulit diterima oleh akal manusia, mereka lebih mengedepankan keimanan daripada rasionalitas. Peristiwa ini menjadi teladan bagi umat Islam tentang ketaatan dan pengorbanan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sejarah ini sudah kita lihat bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Jadi
Bismillah. kurban dan akikah. Di mana kurban yaitu tentang menurut bahasa adalah dekat, sedangkan secara istilah menyembelih yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, dan semata-mata semuanya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dia dilakukan? Pada hari inilah dilaksanakan kurban. Hukum kurban yaitu sunnah muakkad. Pada dasarnya itu sunnah muakkad atau yang dianjurkan. Nah, seperti dalam hadis Tirmizi, yaitu bahwa aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Dari hadis inilah timbul dia hukumnya sunnah muakkad atau yang sangat dianjurkan. Berkurban itu sangat dianjurkan. Tapi menurut para ulama sebagian mengatakan bahwa itu wajib. Di mana dikatakan dia wajib? Kepada orang yang mampu. Tapi yang pada dasarnya hukumnya kembali ke sunnah muakkad. Inilah dia hukum dasarnya sunnah muakkad. Jenis hewan kurban. Jenis hewan kurban ada dia unta, ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada domba, biri. Inilah macam-macam hewan yang bisa dikurbankan. Ketentuan hewan kurban. Kalau dia kambing itu berusia minimal 1 tahun atau sudah masuk ke dia 2 tahun. Sedangkan dia unta itu berusia 5 tahun. Kalau dia sapi atau kerbau berusia 2 tahun. Biri atau domba berusia 1 tahun. Yang sudah berganti gigi. Dan syarat hewan kurban itu tidak boleh cacat, harus bugar, sehat jasmaninya, tidak boleh sakit, tidak kurus dan lain-lainnya. Dia yang hewan kurban ini harus sehat, bugar dia. Jangan dia ada yang kurus, itu tidak boleh dikurbankan. Karena ini sudah terdapat dalam Al-Quran, semuanya baik dari jenis hewannya ya. Dan dia kalau dia seekor kambing atau domba itu untuk berapa orang? 1 orang. Sedangkan dia sapi, unta, kerbau itu untuk berapa orang berdua? Jadi pembagiannya harus kita ingat. Kalau dia sapi, kerbau, unta itu berapa orang? 7 orang. Kalau dia kambing berapa orang? 1 orang. Jadi waktu dan tempat penyembelihannya yaitu waktu berkurban itu sudah ada, yaitu yang pertama waktu penyembelihan pada saat 10 Zulhijjah. Kapan dilakukannya? Selesai sholat Idul Adha. Selesai sholat Idul Adha di 10 Zulhijjah dimulailah melaksanakan kurban. Sampai kapan dia? Sampai terbenam matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Jadi di luar itu bukan waktu penyembelihan hewan kurban lainnya. Hanya di waktu inilah kita menyembelih hewan kurban pada Idul Adha dan hari Tasyrik. Ini harus diingat ya. Dan tempat penyembelihannya itu sebaik-baiknya di dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid. Nah, seperti dalam hadis di Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu menyembelih hewan kurban itu dekat dengan masjid. Jadi dari hadis inilah itu diambil lebih baik dia di dekat dengan tempat ibadah. Tapi sebagian karena tempat ibadah yang tidak ada lapangan untuk kurban, yaitu tidak disebutkan. Jangan duduk di lapangan karena melihat apa dibilang itu kami dibilang itu suci kalau menyembelih hewan kurban dekat dengan tempat ibadah atau masjid. Jadi itu hanya yang dianjurkan ya. Sebaik-baiknya dianjurkan dekat dengan masjid. Tapi kalau ada lapangan
di lapangan yang besar menyembelih hewan kurban. Pembagian dan pemanfaatan hewan daging kurbannya, di mana pembagiannya itu kepada fakir miskin. Sepertiganya yaitu untuk yang berkurban atau keluarganya. Sepertiganya lagi untuk fakir miskin. Dan sepertiganya lagi untuk hanya kepada masyarakat sekitar. Hikmah pelaksanaan kurban sudah kita lihat dari sejarah kurban tadi dari Nabi Ibrahim sama anaknya Nabi Ismail. Jadi hikmahnya yaitu yang pertama menambah keimanan, ketakwaan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang berikutnya memperkokoh tali persaudaraan. Berikutnya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Jadi itulah materi kita tentang kurban tadinya. Selanjutnya yaitu tentang akikah. Mana akikah secara bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan secara istilah adalah bila seperti pada saat hari ketujuh atau kelipatan tujuh dari kelahiran bayi, serta mencukur rambut dan memberi nama pada anak. Itu tentang akikah. Hukum akikah yaitu sunnah bagi orang tua atau yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah si anak. Jadi akikah ini tanggung jawab dari seorang orang tua atau yang memberi nafkah kepada si anak. Jadi akikah ini dilaksanakan pada hari ke-7 dari lahirnya si anak. Atau tidak misalkan ini hari ke-7 ini disunahkan dilaksanakan pada hari ke-7 ya. Tapi kalau tidak mampu misalkan di hari ke-7 maka dilaksanakan di kelipatan 7-nya, yaitu hari ke-14. Tidak sanggup di hari ke-14 dilaksanakan 21. Tidak sanggup di 21 maka itu kapan dia mampunya disitulah dilaksanakan akikah. Tapi hari yang ketiga inilah yang dianjurkan melaksanakan akikah. Hikmah akikah yaitu yang pertama merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menambah cinta kepada orang tua. Yang ketiga mewujudkan hubungan yang baik dan tetangga dan saudara. Nah, jadi cukup sekian materi kita hari ini yaitu tentang kurban dan akikah. Dari penjelasan itu tadi ada yang mau bertanya? Yakin? Bertanya Bu. Silakan. Kenapa kalau saat akikah hanya hewan kambing yang diperbolehkan untuk disembelih? Hanya kambing yang digunakan untuk akikah? Ya. Jadi di sini kenapa dia kambing dijadikan akikah? Kita melihat dari Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang terbaik bagi umat Islam. Di mana pada dahulu itu Nabi Muhammad menyembelih hewan kambing untuk cucunya, untuk melahirkan cucunya Hasan Husain. Hasan Husain ini dulu Nabi Muhammad menyembelih kambing. Jadi dari peristiwa inilah kita ambil bahwa di akikah itu kambing. Ada lima, ada sari dan ada Yang pertama ada 4 kamar. Yang pertama ini kalian
menjelaskan tentang yang dapat kami amati sebagian masyarakat ataupun sekelompok masyarakat yang sedang melakukan penyembelihan terhadap hewan kurban atau bisa juga penyembelihan terhadap hewan akikah yang memenuhi syarat-syarat untuk disembelih kepada kurban dan kepada akikah. Dan gambar nomor 2 akan dijelaskan teman saya yang bernama Aksan. Dari anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan dari yang ibu sampaikan, silakan. Siapa? Ajis, silakan. Jadi yang dapat saya simpulkan dari materi tentang kurban dan akikah adalah di mana kurban berasal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dari kisah tersebut kita diperintahkan untuk berkurban, di mana kurban berasal dari kurban adalah menyembelih hewan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan syarat-syarat tertentu. Iya, tepuk tangan dulu. Itulah materi kita tentang kurban dan akikah. Jadi kegiatan kita berikutnya di mana pada pertemuan ini tadi Ibu membuat pendekatan project basic learning, di mana dari pendekatan itu harus membuat sebuah produk. Jadi Ibu membuat tugas kalian, yaitu tugasnya agar pelajaran kita ini menghasilkan suatu produk dari kurban dan akikah. Tadi kan sudah ada 5 kelompok, tetap ini kelompoknya ya. Jadi tugasnya dengarkan. Bulan 6 tanggal 6 itu jatuh 10 Zulhijjah atau berkurban. Pas sekali dengan materi kita, bukan? Tugasnya yang 5 kelompok ini harus terjun langsung ke lapangan, biar tidak teori saja, harus ke lapangan, biar yang sudah kalian pelajari lebih lengkap di otak kalian. Nah, kalian memvideokan dari cara penyembelihan hewan kurban, dari cara penyembelihannya, yang lainnya, sampai dia ke pengolahan dagingnya. Nah, pengolahan dagingnya, inilah nanti terbentuk dia suatu produk. Mana produknya ada dia dagingnya berbentuk sate, ada sup, ada dendeng, ada sambal dan yang lainnya. Jadi yang 5 kelompok ini kita bagi dia berbeda produknya agar 5 produk kita hasilkan dari daging kurban. Sampai sini paham yang 5 kelompok itu? Paham. Kapan